Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah Bapa Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Bapa orang-orang beriman, Allah sumber cahaya dan penerangan, Engkau yang selalu menerangi jalan hidup kami, keluarga kami Tuhan, di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami, juru selamat kami memohon Tuhan perlindungan penyertaan-Mu bagi keluarga kami, terkhususnya anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada semuanya di dalam jangkauan kuasa kasih anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila hanya kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini Tuhan, kami berkumpul, bersekutu di tempat ini, bukan tanpa suatu maksud Tuhan, tapi semuanya sudah Engkau ketahui dan Engkau rencanakan Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di setiap langkah kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu saja Tuhan saya berbakti Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang menambahkan iman percaya kami untuk menetapkan genapan firman-Mu Tuhan, sabda agung firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sucikan seluruh ruangan di tempat ini, terlebih lagi Kau sucikan ruang hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami terima, kami pahami, dan dapat kami amalkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami, juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Kita mengikuti pembukaan Yeremia 31 ayat pertama sampai ayat 14. Ayat pertama sampai ayat 14. Yeremia 31. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab inilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah
pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari berseramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Dengan ini kita tahu bahwa Israel satu waktu akan bangkit kembali. Dunia siap atau tidak siap, tapi Tuhan akan melaksanakan apa yang Dia rencanakan. Sekarang mungkin banyak kekalahan, banyak kerugian di pihak Israel. Tapi satu waktu firman Allah katakan diselamatkan oleh Tuhan. Pada ayat 7 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorai bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sisa-sisa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Jadi dengan adanya apa saja bahaya, peperangan dan sebagainya, maka Tuhan meluputkan sebagian Israel, yaitu sisa-sisanya. Roma pasal 9 ayat 27. Roma pasal 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Rasul Paulus menyitir kepada jemaat Roma tentang keselamatan bagi Israel, walaupun dikatakan jumlah anak Israel seperti pasir di laut, hanya sisanya akan diselamatkan. Sisanya akan diselamatkan. Jadi dari sekian banyak bangsa Israel, sisanya yang akan diselamatkan. Ini satu janji yang Tuhan laksanakan. Dikatakan pengampunan kepada Israel itu sungguh melegakan. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya kepada Tuhan. Israel satu waktu akan bangkit kembali. Firman Allah jelas mengatakan, Yeremia 33. Yeremia 33.
ayat 6 sampai ayat 13. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil persembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan dan dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita membaca ini, kita bersukacita karena ada janji satu waktu Israel akan bangkit kembali. Sekarang mungkin banyak kekalahan, banyak kerugian, tetapi itu tidak merubah janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, itu yang Dia kerjakan. Ayat 28, Roma pasal 9 ayat 28. Roma pasal 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dikatakan seperti dikatakan, seandainya semesta alam telah benih, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Yeremia 33 ayat yang ke-6 mengatakan, kita baca sekali lagi Yeremia 33 ayat yang ayat 6 sampai ayat 13. Kita ulangi. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan
dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil persembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang-orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Janji Tuhan tentang kebangkitan Israel kembali jelas menyatakan pembelaan Tuhan yang tadinya hancur lebur sehingga menjadi sepi, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa, itu akan menjadi hidup kembali sejak Tuhan menyelamatkan mereka. Kemenangan Israel, kemenangan Tuhan satu waktu akan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang dikatakan Tuhan itu akan dilaksanakan sempurna. Zakaria 14 ayat 16 sampai 23. Zakaria 14 ayat 16 sampai 23. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pentakosta. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. 18. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. 19. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincing-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya,
dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Janji Tuhan kepada Israel lewat Zakaria. Tadinya Tuhan memerintahkan menyerang Yerusalem, tapi kemudian bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem itu dikatakan dia akan merayakan hari raya Pondok Daun. Ayat 2 sampai ayat 6. Zakaria 14. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba, Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut. Dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah pula yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangannya temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulas seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Suatu waktu firman Tuhan katakan Tuhan akan menjadi raja. Maka Tuhan akan ada 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sekarang memang seperti tidak berdaya, seperti dikalahkan, tapi ada janji firman Allah yang akan digenapkan satu saat. Tuhan akan menjadi raja.
Zakaria 14 ayat 4 kita baca lagi. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Dan Tuhan yang jelas satu waktu dikatakan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, sebelah timur Bukit Zaitun, terbelah dua dari timur ke barat, sehingga menjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Firman Allah katakan, satu saat lagi, satu saat pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Itu janji Tuhan. Bukit Zaitun menjadi tempat dari kedatangan Tuhan kedua kali. Untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, dikatakan kakinya akan menjejak Bukit Zaitun. Jadi ini di Israel ya. Bukit Zaitun itu tempat Tuhan pernah berdoa. Di Bukit Zaitun itulah Tuhan akan menjejakkan kakinya. Jadi apa yang firman Allah katakan, sebagaimana kamu lihat dia datang, dia pergi, itu juga dia akan datang kembali. Janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1, kita baca ayat 6 sampai ayat 11. Silakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu sudah dikatakan atau difirmankan Tuhan lewat Zakaria. Satu waktu dia kembali dan Zakaria mengatakan dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Satu saat kedatangan Tuhan kedua kali merupakan suatu kesukaan bagi umatnya. Kedatangan Tuhan dikatakan dia berjejak kakinya di Bukit Zaitun. Itu firman Allah menjadikan. Jadi kedatangan Tuhan kedua kali itu segera akan terjadi, kata Zakaria. Zakaria dia menulis pada waktu itu mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke timur, setengah lagi mengalir ke barat.
hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini ditegaskan oleh firman Allah. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin dunia seakan-akan menjadi raja, menjadi pemimpin, tapi satu saat semua akan dikuduskan sehingga hanya ada satu raja, yaitu di Yerusalem, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tidak ada lain, tidak ada nama lain, hanya nama Tuhan saja. Suatu saat, kata Zakaria, itu akan terjadi. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Sekarang sepertinya belum terjadi, belum ada tanda-tanda, tapi kedatangan Tuhan akan jelas merupakan satu bukti. Janji Tuhan akan digenapkan. Sebagaimana dia naik ke surga, dia akan kembali, dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu. Surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Satu saat kedatangan Tuhan, yaitu yang Zakaria katakan, kakinya menjejak di bukit Zaitun. Kita para rasul hanya mengatakan dia akan datang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tapi tempatnya yang tahu adalah Zakaria. Zakaria yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu dia menjejakkan kakinya di bukit Zaitun. Janji Tuhan terhadap Israel dikatakan Yeremia 33 Yeremia 33 kita baca lagi ayat 6 sampai ayat 13. Ayat 6 sampai ayat 13. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil persembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Di daerah ini yang sudah menjadi runtuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di serta di Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Dan Tuhan. Tuhan membangunkan kembali Yerusalem menurut janji Tuhan akan terjadi. Dikatakan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi dan itu sepi, itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, Tuhan itu baik, Bapaknya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yeremia dan Zakaria telah menyatakan kedatangan Tuhan kedua kali, membangunkan Yerusalem, membangunkan Israel menjadi bangsa yang besar kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem akan bangkit kembali. Hatiku rindu ke sana. Apa yang Tuhan telah katakan akan dikerjakan. Yerusalem akan dibangun kembali, menyanyi dengan bangkit berdiri. Angkat tangan. Yerusalem, saya percaya Tuhan, Engkau akan membangunkan Yerusalem kembali. Hatiku rindu ke sana, oh Yerusalem kota mulia. Satu saat dia menjadi raja atas Yerusalem, atas seluruh bumi. Satu-satunya raja, namanya
Sang Raja itu Tuhan itu sendiri. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi, mereka yang merindu sungguh-sungguh melihat Yerusalem. Nyanyi sekali lagi. Oh Yerusalem, satu saat orang yang merindu melihat Yerusalem akan melihat Tuhan datang kembali. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu untuk melihat Yerusalem yang baru, di mana Tuhan menjadi Raja di seluruh bumi. Tuhan satu-satunya Raja menguasai dunia dan seluruh isinya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu. Satu saat Engkau kembali membangun Yerusalem. Engkau menjadi Raja atas segala raja. Engkau mau menjadi Raja satu-satunya di seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami besar melihat Yerusalem. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oh Yerusalem baru. Oh Yerusalem baru. Oh Yerusalem baru. Oh Yerusalem baru. Oh Yerusalem mulia.
tubuh Tuhan dalam tangan kanan kita. Siapa yang merindu katakan sama Tuhan, Yerusalem baru segera tiba, Tuhan dipermuliakan. Yang belum dapat tunjuk tangan, yang belum dapat menerima perjamuan suci, kalau sudah kita angkat tubuh Tuhan yang tangan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dalam tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang kami sembah. Benar Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Yerusalem yang ada nih Tuhan telah berabad-abad Tuhan bergejolak Tuhan. Ini adalah rancangan-Mu ya Tuhan, supaya kelak nanti akan ada Yerusalem baru Tuhan. Semua umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan menantikan saat-saat yang Kau janjikan itu Tuhan. Yerusalem lama akan lewat dan akan datang Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Yerusalem baru Tuhan, tempat kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, untuk kehidupan kami yang abadi, hidup yang kekal Tuhan, yang Kau janjikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau pakai kami semua Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah membuat kami Tuhan taat kepada Engkau Tuhan, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk kami sekalian melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, Kau menjaga kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam ibadah kami ya Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala marah bahaya, segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah hidup sejahtera, damai sejahtera senantiasa kami alami. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.